Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, auzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Wa qala aydan silman qata'at wa'ati man haramak wa'fu amman zalamak. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita percikan hidayah, inayah, kesehatan lahir dan batin, yang mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah sampaikan kepada kita, kita mampu maksimalkan untuk beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, ternyata dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai wujud dan bukti syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa bergabung tatap muka. Alhamdulillah, itu adalah atas izin Allah. Bahkan tadi pun ketika melihat tangga, naik tangga ya Pak Ustaz ya? Iya, waduh, ya itu ternyata ya, kalau bukan karena izin Allah juga itu kita tidak akan kuat naik tangga. Tapi kita memang sudah siapkan, kalau memang nanti pengen request di bawah, kita di bawah. Tapi ini mah masih seger-seger ini mah. Waduh, tapi ibu-ibu kalau di depan kita nih ya, pokoknya kuat katanya gitu ya kan, pokoknya kuat insyaallah. Ini belum seberapa ada lebih tinggi lagi tangganya, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita mampu maksimalkan untuk beribadah kepadanya. Amin ya robbal alamin. Ya, kita akan belajar di sini terkait tentang yang namanya kaidah tajwid, makhorijul hurufnya juga kita tetap perbaiki ya, dan juga nanti di sini kita akan ada tes membaca Al-Qur'an, maksudnya sendiri-sendiri. Awalnya mungkin ya Bu Dede mungkin udah tahu, Bu Mami udah tahu lah mungkin seperti itu, karena mereka sudah masuk level 2 atau kelas taksin ya. Seperti apa mungkin Bu Dede udah masuk level yang ketiganya. Kenapa? Karena sudah masuk kepada bacaan gori. Bu Mami belum ya? Menuju ke sana ya. Ada bacaan gori. Apa itu bacaan gori? Bacaan yang jarang yang ada dalam Al-Qur'an. Contoh seperti majroha. Tulisannya dalam Al-Qur'an itu majroha, tapi ternyata karena imam kita, Imam Asim riwayat Hafs yang selalu kita baca di Indonesia itu mayoritas Asim riwayat Hafs, maka dibacalah sama Asim itu majreha. Tuh, beda nggak? Beda, maka itulah yang jarang. Di Quran ada berapa? Di Quran cuma ada satu, dan mungkin kalau kita tidak tahu mungkin nggak masalah baca seperti itu ya. Majroha Indonesia kita mengikuti Asim riwayat. Wa kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi itu yang kita pelajari, itu memang levelnya sudah, kalau bahasanya udah advance ya. Jadi kaidah tadi sudah bagus, makhorijul hurufnya juga sudah bagus, baru boleh lanjutin baik tahfidz maupun tilawahnya seperti itu. Jadi memang makanya saya bilang kalau sudah tahsin kan kaidah tadi sudah betul. Insyaallah makhorijul huruf sudah kita gali juga, maka mangga dah itu mah kalau mau selesai. Adapun tidak masuk ke tahfidz dan tilawah pun karena itu tidak begitu signifikan banget. Karena Al-Qur'an itu cuma 2, makhorijul. Yang kedua kaidah udah selesai, dan itu dikupas tuntas di buku yang hijau, itu udah selesai. Nah, kalaupun tahfidz dan tilawah itu memang udah kelas-kelas inilah kelas-kelas yang pilihan seperti itu, dan itu udah memang bagus-bagus bacaannya gitu ya. Jadi insya Allah kita lanjut lagi, setuju ya?
Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, salawat beriring salam selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya yang setia, umatnya yang cinta kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa mendapatkan syafaatnya dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai doa bersama, ya mungkin ini Pak Ketua ada sambutannya. Sambutannya, dan kemudian nanti akan ada sepatah kedua patah kata dari ketua kelas kita yang selalu memberikan semangat, ya kan, yang selalu mengajak kita untuk bertatap muka, dan akhirnya sampai Allah takdirkan kita kumpul di sini. Kita baca Fatihah dulu, mudah-mudahan pertemuan kita, kajian kita di sini membawa berkah buat kita semua dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pulangnya kita di tempat ini, mudah-mudahan Allah sehatkan kita selalu, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Al-Fatihah binatil qabul wal futuha wal wasalamah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususon kelas pratasin Jumat pagi di barokati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan sambutan dari ketua kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak biasa pidato nih, tapi nggak apa-apa ya. Jadi pada kesempatan pertemuan ini, alhamdulillah Pak Ustadz, kami atas nama santri-santri Pak Taksin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz Lutfi, Pak Ustadz Kiki, Pak Ustadz Asim yang telah membimbing kita, walaupun kadang-kadang gimana ya, ada kagok mungkin ya, terutama sama Kiki sama itu, tapi sebenarnya nggak apa-apa gitu. Kita orangnya terbuka, atau kami terbuka. Kalau memang ada yang salah ya salahin aja memang. Itu pertama kali terima kasih Pak Ustadz atas bimbingannya selama ini, sehingga akhirnya hatam ya, alhamdulillah kita bisa hatam tanpa terasa gitu, tiba-tiba udah hatam lagi nih gitu. Nah, untuk memasuki kelas taksin, ya mungkin insya Allah kami akan serius juga lah, akan serius dan akan benar-benar karena kami tuh pengen bisa gitu, pengen bisa baca Quran, apalagi saya terus terang berbata-bata lah kalau soal baca Quran. Kadang-kadang istri saya, aduh kok ibu mami kok bagus gitu ya tajwidnya ya, tajwidnya bagus, kok saya nggak, masa saya nggak bisa sih, harus bisa. Alhamdulillah saya ikut lah, walaupun masih terpala takdir, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf saya sebagai ketua kepada ibu-ibu atau bapak-bapak santri lainnya, kepada Pak Ustadz, saya kadang-kadang juga datang terlambat. Bukan apa-apa, kadang-kadang saya di pagi hari itu memang ada masalah perut. Masalah perut yang seharusnya memang kalau belum itu rasanya belum tuntas. Kadang-kadang udah di sini pun Ustadz Azim saya sudah pamit gitu ke belakang gitu. Itu yang mohon dimaklum lah, mohon dimaklum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan di kelas vaksin ini kami bisa mengikuti dengan baik, bisa bisa serius, sehingga bisa hatam lagi. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Kalau saya sih Pak Ustadz inginnya kalau tahfiz ya, baca hafal Al-Quran, saya rasanya belum, nggak tahu ya, tapi rasanya berat gitu ya untuk saya ya, tapi nggak tahu untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain. Tapi saya ingin tilawah, tapi tilawah jangan yang jangan ya, yang dia berarti itu jangan kelas jangan kelas yang untuk inilah, untuk diroahkan ya, untuk baca bisa minimal bisa didengar
enak gitu loh. Kalau kita baca itu jadi imam. Jadi keluarga ya. atau di rumah kalau saya baca Di rumah. itu Boleh. enak didengar gitu. Boleh. Nggak fals gitu loh. Dengan tentunya dengan lantunan yang biasa kita adakan di sini ya, yang biasa di Indonesia lah, yang enak, terus sederhana gitu ya. Kata tadi saya baca kayak Ustaz tadi wajah harus apa harus kuat. Dan memang saya berusaha juga mencoba ya membaca dengan lantunan gitu, dengan bimbingan pakai headset gitu. Saya coba baca gitu. Cuman ya nggak tahu rasanya sih benar gitu ya, tapi didengar orang mungkin di sini saya kok fals banget sih mungkin ya. Nggak tahu. Nah, harus kan direkam ya, harus direkam. Kalau memang bagus enggaknya kan mesti direkam, harus didengar gitu, dengar sendiri gitu. Nah, mudah-mudahan dengan upaya kita untuk bisa belajar bagus lah, baca Al-Quran bagus, benar, dan benar, bagus dan benar. Enak didengar. Nah, itu yang cita-cita kita lah mungkin ya, cita kita semua. Mudah-mudahan dengan kesuksesan dan izin Allah, dengan ridho Allah, mudah-mudahan kita bisa sukses lah untuk meraih itu. Saya rasa itu yang untuk sepatah kata. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, Pak Asim, Pak Ustadz Kiki atas bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti biasanya ibu-ibu pilih yang mudah-mudah katanya gitu. Contoh kayak Bayati ya. Bayati, tapi itu dalam segi tilawahnya. Ini dalam segi tadarus, dalam segi murotalnya. Contohnya kalau mungkin Ros mungkin tua gapat manam juban, itu Rosnya itu versi murotal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ros nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ros itu iramanya. Yang kedua ada juga Bayati, ada juga Jiharka seperti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Jiharka. Ada lagi Nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Mami sama Bu Adi ini yang masih mungkin agak asing lah itu ya, nahawan. Tapi biasanya kita di awal masuk ta'awudz kelas tas ini langsung diajak untuk berirama. Jadi bukan lagi begini lagi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya waktu di kampung begitu. Bagi saya waktu itu ngajarin begitu tuh. Bu Mami itu kalau ngaji itu Pak, irama dulunya tuh nampak banget gitu. Tapi sekarang sudah bisa menyesuaikan. Kenapa? Karena memang setiap bacaan itu yang kita pelajari itu selalu diajak untuk berirama. Walaupun ya irama ini tidak sangat penting sebetulnya loh. Tapi juga ada hadis Nabi, Zayyinul Quran biaswatikum. Apa itu? Hiasilah suaramu, hiasilah bacaan Quranmu dengan suara yang indah. Oh, suara saya udah pales pi, kami dimakan kita. Kalau udah tahu iramanya kan tidak ini ya, tidak salah juga. Artinya untuk pengayaan terkait tentang ilmu. Apalagi kalau kaidah tadinya bagus, makhrajul hurufnya bagus, terus juga iramanya juga tahu, dan yang terakhir mungkin suaranya juga bagus juga. Nah, udah dah. Makanya banyak orang-orang terkesima terkait tentang Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran ketika yang membaca maupun yang mendengarkan itu berpahala dan ini juga luar biasa. Itu yang untuk di dunia. Untuk kita ketar-ketir, ketakutan, khawatir anak kita tertinggal di dunia. Dan itu yang ngapal ratusan itu. Bahkan ada lagi yang mereka itu sudah proses belajar. Mereka itu buntang-banting, bapaknya kerja dan lain untuk anak agar apa? Bisa bahasa Inggris. Itu baru bahasa Inggris dan itu luar biasa. Hitung-hitungan, luar biasa. Masuk kumon. Saya lihat, astagfirullahaladzim.
Ya, saya mohon maaf, bukan orang pendidikan yang orang-orang ini ya, saya Masya Allah. Untuk saat ini kita Allahu Akbar dengan Al-Quran yang memang jangka panjang, yang dunianya sampai akhiratnya, itu kadang-kadang kita mohon maaf bang, cucu kita tidak diprioritaskan itu. Benar nggak? Pernah nggak begitu? Anak kita kursus dianterin, ya kan? Sore dijemput, pernah nggak begitu? Pernah nggak cucu kita, anak kita dianterin ke tempat pengajian? Pernah nggak cucu kita sampai dijemput lagi dari pengajian? Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Karena itulah ketika kita ada di samping, ketika kita meninggal dunia, di samping kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sambil meneteskan air mata. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Bahkan mohon maaf, infaknya jauh lebih besar dengan Al-Quran. Dan setelah itu hitung, pertemuannya sama dengan Al-Quran. Pertemuannya sama. Dan itulah kekhawatiran kita ketika kita hidup di dunia, sibuk untuk kehidupan dunia tapi tidak sibuk mencari ke akhirat. Dan itu sudah berkembang di media-media sosial, tapi kadang-kadang kita tidak pernah terlanjur hati kita. Betul nggak? Tapi insya Allah kalau di sini mah ibu-ibunya karena nenek-neneknya gemar-gemar membaca Al-Quran, pasti juga turunan-turunannya bisa baca Al-Quran. Pasti juga ibu-ibunya dan cucu-cucunya juga pasti juga akan pandai membaca Al-Quran. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tundukkan kepala kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon kepadanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini berilah ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap langkah yang kita lakukan pada pagi hari ini, Allah senantiasa gugurkan setiap dosa yang kita miliki. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa yang dipimpin oleh Kang Hasim. Kepadanya silakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyikal karim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim alimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdir biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ftah lana bi butuil arifin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ijadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.